sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في هذا الكتاب وإلى جميع مشايخنا والعلماء من أولياء الصالحين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للمعلم الطلاب ومسهل الخير لمن يتعلم ثم الصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه يا يعظم يا ربنا كفر عنا ذنوبنا ووالدينا ولمن هو مسلم ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم. آمين 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 ويا فتاح آمين 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 ويا عليم. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadihi almu'minina bil irfan wa akramahum min mazidi fadlihi bi ru'yatihi bil jinan. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu rahmatan lil anam wa ala alihi wa ashabihi masawi idram. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Al-Huda, para pengurus, khusus para ustaz, para hujjaj dan hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita melanjutkan kembali pengajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Membicarakan nasab dan leluhur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah membicarakan orang-orang soleh, karena Rasulullah ini dilahirkan dari keluarga, dari leluhur-leluhur yang memang Allah jaga kesuciannya. Pembahasan kita yang kemarin sudah sampai pada buyutnya Rasulullah yang bernama Abdu Manaf. Abdu Manaf itu nama aslinya Al-Mughirah. Kenapa disebut Abdu Manaf? Ini asalnya dari Manat. Manaf dari Manat. Manat itu satu dari beberapa berhala besar yang ada pada orang-orang kepercayaan orang-orang jahiliyah waktu itu. Kenapa disebut Abdi Manat atau Abdi Manaf? Karena memang ibunya menjadikan Al-Mughirah ini sebagai orang yang melayani atau yang mengabdi. Hadirin jamaah rahimakumullah, nasab atau leluhur-leluhur Rasulullah ini dipastikan adalah orang-orang yang berada di masa fatrah. Apa itu masa fatrah? Masa fatrah adalah masa kosong, tidak ada Rasul, tidak ada Nabi. Maka orang-orang yang berada di masa fatrah ini terbebas dari dosa. Artinya maka tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang amal perbuatannya, karena memang berada di masa fatrah, masa kekosongan, tidak ada Nabi yang sampai ke sana. Terakhir itu Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam
ini juga diutus bukan untuk seluruh manusia, tapi diutus hanya untuk Bani Israel. Oleh karenanya di sini Rasulullah punya leluhur, punya bapak, punya kakek, punya buyut, yang semuanya ini adalah orang-orang yang memang Allah jaga, ada pada masa fatrah, dan juga terbebas dari zina, terbebas dari sifah. Sifah itu artinya terbebas dari perzinahan masa jahiliyah. Nikahnya, hasil atau buah keturunannya, ini semua lewat nikah Islam. Lewat nikah Islam yang memang syarat-syarat rukunnya itu sesuai dengan syarat rukun yang ada pada ajaran agama Nabi Muhammad SAW. Lo kok bisa Ustaz? Orang Nabi belum ada, ngapa syarat rukunnya udah ada dulu? Beberapa ajaran agama itu ada yang diadopsi, ada yang diambil dari tradisi orang-orang sebelum Islam. Di antaranya kisos. Kisos itu sebelum Islam udah ada. Sebelum Nabi Muhammad diutus sudah ada. Nyawa bayar nyawa, mata bayar mata, kuping bayar kuping, itu udah ada. Potong tangan udah ada sebelum Islam. Nah kemudian diadopsi atau diambil oleh Al-Quran sebagai bagian dari syariat Islam. Karena memang di situ bagus, di situ ada jaminan keselamatan, di situ ada jaminan bahwa orang tidak sewenang-wenang, maka diambillah kisos, potong tangan, itu sebagai syariat Islam. Sebagian hukum yang ada pada masa sebelum Islam itu memang diambil dan dikukuhkan sebagai hukum Islam. Contohnya kisos dan potong tangan tadi. Demikian juga nikah. Kenapa tadi saya sampaikan leluhur Nabi Muhammad semuanya itu bebas dari min sifahil jahiliyah, dari perzinahan masa jahiliyah. Karena orang-orang terhormat semua, orang mulia yang tidak mungkin berzina, dan nikahnya semua nikah sah. Ya ada akadnya, ada saksi, 2 orang saksi, kemudian juga ada mas kawin, ada walinya juga, begitu. Jadi terjaga semua. Dan ini dijamin bahwa semua leluhur Nabi Muhammad adalah orang-orang yang terbebas dari perzinahan. Nah berikut ini akan kita baca, yaitu kakek Rasulullah atau buyut Rasulullah yang kita kenal dengan nama Qusay. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wasmu Qusayyin Zaid wa qila Yazid wa qila mujammi' manqulun min ismi fa'ilin jamma'a al-musyaddadi. Dan nama dari Qusay kita kenal ayah Rasulullah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Abdi Manaf punya ayah namanya Qusay. Qusay itu nama aslinya Zaid, ada yang mengatakan Yazid. Waqila Mujammi, ada yang mengatakan juga dikatakan nama aslinya Mujammi. Mujammi dari jamma'a yujammi'u bertasydid. Kenapa disebut Mujammi? Orang yang mengumpulkan. Mujammi itu yang bikin kumpulan atau bikin jamaah. Li'annahu kana yajma'u qaumahu yaumal urubah. Karena sungguhnya Qusay itu mengumpulkan kaumnya pada hari Urubah. Ayil Jum'ati maksudnya hari Jumat. Fayudzakiruhum wa ya'muruhum, maka mengingatkan, Qusay mengingatkan kaumnya dan memerintahkan kaumnya bita'dhimil harami, untuk mengagungkan memuliakan tanah haram. Wa yukhbiruhum, dan mengabarkan kaumnya annahu sayub'atu fihi nabiyyun, bahwasannya akan diangkat dari kaumnya nabiyun, seorang nabi. Wa bihi jamma'allahu al-qauma min bani Fihrin, dan dengannya Allah akan mengumpulkan kaum keturunan dari Fihr atau anak cucunya Fihr fi Makkah, di Mekah, ba'da tafarruqihim fil bilad, setelah terpisahnya mereka di berbagai negeri. Qusay nama aslinya Mujammi. Nah, di sini yang dijelaskan lebih luas Mujammi. Mujammi itu orang yang ngumpulin, orang yang mengumpulkan. Kenapa kakek Nabi Qusay disebut dengan Mujammi? Karena beliau yang mengumpulkan orang-orang keturunan atau anak cucunya Quraisy, anak cucunya Fihr. Fihr nama aslinya Quraisy, atau Quraisy nama aslinya Fihr. Ini dikumpulkan tiap hari Jumat. Apa yang disampaikan oleh
oleh Qusay pada hari Jumat saat semuanya pada kumpul. Beliau menyampaikan bahwa kalian wajib memuliakan tanah haram Makkah ini. Kalian wajib menjaganya karena inilah tanah yang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh leluhur-leluhur kita. Maka jaga tanah ini. Ini sudah jadi kepercayaan, sudah jadi keyakinan orang-orang Quraisy, keturunan Quraisy, bahwa tanah Mekah ini bukan tanah sembarang tanah. Walaupun lembah, nggak ada pohonannya, panas Pak dulu Pak, panas, nggak ada pohonannya, sepi. Orang sini bilang tempat jin buangan anak, itu Mekah dulu itu tetap ini adalah tanah mulia di mana Nabi Ibrahim meninggalkan putranya Ismail dan juga istrinya Siti Hajar di sini. Nabi Ibrahim kan bilang dalam Al-Quran disebutkan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, sesungguhnya aku tempatkan sebagian dari keluargaku, maksudnya Ismail, aku tempatkan sebagian dari keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tanamannya, tandus, benar-benar tandus. Sengaja aku tempatkan ya Allah liyuqimus shalah, supaya mereka mendirikan sholat. Sengaja Nabi Ibrahim menempatkan dzurriyyahnya dari garis Nabi Ismail di lembah tandus tanpa penghuni, di lembah tandus tanpa pohon-pohonan. Ini agar mereka keturunan Nabi Ibrahim dari garis Nabi Ismail agar mendirikan sholat. Maksudnya agar menyembah Allah dan betul-betul dekat kepada Allah. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, maka jadikanlah hati manusia ini condong dan sangat berhasrat kepadanya. Maksudnya kepada dzurriyyahku, kepada keturunanku, kata Nabi Ibrahim, dari garis Nabi Ibrahim. Warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun, dan berikanlah pada mereka pohon-pohonan, buah-buahan agar mereka bersyukur. Doa Nabi Ibrahim kemudian dijabah hadirin. Mekah yang tadinya sepi, dulu Persia sama Rum, dulu negara adikuasa ada dua. Ada Persia di sebelah timur, ini wilayahnya mencakup Irak, Iran, ke Persia. Kemudian ada Rum ini wilayahnya mencakup Romawi, ya sebagian Eropa, kemudian sebagian dari Syam itu sekarang Suriah, Yordan, ini sebelah timurnya. Ini disebut dengan Romawi Timur atau Bizantium, ibu kotanya Romawi Timur. Itu bagian Rum, dua negara adikuasa. Itu masing-masing sama kayak dulu. Mungkin yang muda-muda nggak tahu, ini orang muda semua apa orang tua ini. Dulu ada Uni Soviet, sekarang udah nggak ada. Dulu ada Uni Soviet sama Amerika Serikat, itu dua negara adikuasa. Uni Soviet bikin blok sendiri, ada negara-negara yang memang ngikut ke dia, pahamnya itu sosialis komunis. Amerika Serikat bikin blok sendiri. Di antaranya ya Amerika Serikat ya termasuk Inggris, ya sebagian besar Eropa ya, ikut Amerika Serikat. Dia punya blok sendiri. Dia pahamnya paham liberalis, kapitalis. Nah, dulu ada Persia, Romawi punya blok-blokan juga. Tapi di antara dua itu hadirin, nggak ada yang mau nyolek Hijaz atau Arab saat itu. Nggak ada yang mau nyolek situ, daerah-daerah Hijaz. Ya orang nggak ada apa-apanya. Ya dibilang hasil tani juga nggak ada, hasil tani nggak ada. Udah gitu tanahnya tandus, nggak ada yang mau nyolek-nyolek atau nggak ada yang mau ngambil Hijaz itu sebagai daerah bloknya atau mendukung dia. Dan orang Arab saat itu, orang Hijaz juga emang nggak mau ikut-ikutan. Artinya ya punya adat sendiri, nggak mau ikut blok timur, nggak mau ikut blok barat. Di situ di tanah yang tandus tidak ada pepohonan, Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim, maka Allah Allah bangkitkanlah Nabi akhir zaman, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ini. Qusay
Yang nama lainnya mujammi, orang yang ngumpulin. Ini mengumpulkan, ini muliakan tanah ini, satu, itu perintahnya, muliakan. Nomor dua, dan ketahuilah bahwa nanti dari keturunan buyut kita, yaitu dari keturunan Mbah Quraisy atau Mbah Fihr, ntar ini akan Allah angkat seorang utusan terakhir, nabi terakhir. Itu udah dikasih tahu. Jadi Qusay sudah tahu ini, sudah dapat ilham bahwa nanti dari Bani Quraisy atau dari keturunannya Quraisy alias Fihr ini akan diutus nabi terakhir, seorang nabi. Ini yang tadi kita nyatakan bahwa leluhur Nabi Muhammad bukan orang sembarangan, tetap orang-orang suci. Kalau bukan nabi ya boleh mendapat petunjuk-petunjuk, namanya ilham. Dan sekarang ilham masih ada, wahyu juga masih ada. Tapi wahyu anaknya ilham. Bukan wahyu yang dikasih nabi, bukan. Ilham juga masih ada. Ilham itu petunjuk atau isyarat yang Allah berikan kepada orang, bukan nabi, namanya ilham. Qusay sudah memberitakan ini kepada keturunannya bahwa nih kita keturunan dari Mbah Quraisy, Mbah Fihr, harus bangga, ini tanah yang mulia, muliakanlah. Dan nanti akan Allah utus seorang nabi dari keluarga kita, kata Qusay. Qusay bin Kilab. Qusay ini bin Kilab. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Qusay bin Kilab. Sekarang Kilab, siapa Kilab? Wasmu Kilabin Hakimun. Nama Kilab, Mbah Kilab ini namanya Hakim, kakek Kilab ini namanya Hakim aslinya. Wakila Urwah, wakila Al-Muhaddab, wakila ismuhu Al-Mughirah. Ada yang mengatakan juga namanya Al-Mughirah. Waluqi babi Kilab, jadi ada nama, beberapa nama Al-Mughirah, ada yang nama asli Abdul Manaf juga, atau nama asli dari Kilab juga. Kenapa disebut dengan sebutan Kilab? Waluqi babi Kilab, dilakopkan, dijuluki dengan Kilab, li'annahu kana yuhibbus soida, karena sesungguhnya Kilab ini suka berburu, menyukai berburu. Wa kana aktaru saydihi bil kilabi, dan ada kebanyakan buruannya ini bil kilabi, dengan anjing. Kilab ini jamaknya kalbun. Kalbun kilab, anjing-anjing. Kenapa disebut buyut Rasulullah ini disebut dengan kilab? Ini karena memang beliau suka berburu, dan kebanyakan buruannya itu nggak pakai panah, nggak pakai senjata, tapi pakai anjing. Itu anjing yang dilatih untuk melumpuhkan sasarannya buruannya. Pernah saya sampaikan, boleh dalam Islam, tapi harus anjing-anjing atau hewan-hewan yang memang dilatih. Itu hewan tidak makan sedikit pun dari sasaran yang dia buru, nggak makan sedikit pun. Karena kalau sudah dimakan jadi bangkai. Jadi dia apa? Dilumpuhkan aja, dilumpuhkan. Ini buyut Nabi yang namanya Kilab, dinamakan Kilab. Kilab ini jamak dari kalb, karena memang beliau punya banyak, dan cara berburunya adalah dengan anjing-anjing peliharaan beliau. Wa lu'ayyun bil hamzati aktsaru min adamiha, dan lu'ay dengan hamzah itu lebih banyak disebutkan lu'ay, banyakkan menyebutkan lu'ay atau lu'ay kadang-kadang disebutkan. Nah, lu'ay ini atau lu'ay ini tasgiru li'in, tasgir dari li, kata li, kafalasin seperti lafal falas. Wa huwa al-bad'u indal ajalah, artinya lu'ay itu cepat. Kenapa disebut cepat? Karena lu'ay ini memang jalannya cepat, disebut dengan lu'ay. Wa fihrun, buyut Nabi yang namanya Fihr bikasrin fasukunin, kasroh kemudian sukun, maksudnya fa-nya kasroh, hanya sukun, Fihr. Wa huwa fil asli ismun lil hajarit tawil. Fihr itu aslinya adalah nama untuk batu yang panjang. Wa summiya bihi, dan beliau dinamakan dengan sebutan Fihr litulihi, karena tingginya buyut atau kakek Fihr ini. Wa kana yusamma Quraisyan, dan Fihr disebut sebagai Quraisy, li'annahu kana yaqrishu ayyufat yaftishu an khullatil muhtaj, karena beliau memeriksa atau mencari-cari tentang kekurangan orang-orang yang butuh. Fayasudduha bimalihi, maka beliau menambalkannya
menutupi dengan hartanya beliau. Ini kakek Nabi yang terkenal namanya Quraisy. Inilah yang kemudian dalam Al-Quran juga diabadikan, li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Li'ila fi Quraisyin, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif, yaitu perjalanan mereka di musim dingin dan musim panas. Quraisy ini buyut Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Nah ini Fihr inilah yang kemudian disebut dengan Quraisy. Kenapa disebut Quraisy? Quraisy itu artinya mencari-cari atau meneliti. Kenapa beliau disebut orang yang suka cari-cari? Karena memang suka cari-cari kekurangan ekonomi orang. Ini kurang apa dia? Mana nih? Mana saudara-saudaraku? Mana wargaku? Mana kenalan-kenalanku yang kira-kira duitnya dikit? Mana yang kira-kira bokeh banget? Biar saya tampilin pakai duit saya. Biar bares. Dicari-cari, tapi bukan cuma sekedar bares. Kalau bares kan ada yang minta dikasih gitu ya. Ini mah enggak dicari, pokoknya dicari. Siapa yang belum dapat duit, siapa yang belum makan, siapa yang belum punya nih, saya beliin semuanya. Ini Quraisy. Nama aslinya Fihr. Kenapa disebut sebagai Fihr? Karena memang Fihr itu nama aslinya, Fihr itu adalah batu kalau panjang itu namanya Fihr. Nah Fihr, Quraisy disebut sebagai Fihr ini karena memang orangnya tinggi Fihr ini. Kebiasaannya adalah memberikan atau menambalkan, mengcover kebutuhan banyak orang. Dicari-cari siapa yang miskin, siapa yang lagi pengen punya kebutuhan, beliau yang menambalkan atau yang menggenapkan semua kebutuhan orang-orang yang beliau kenal. Ini buyut Nabi yang namanya Fihr alias Quraisy. Kemudian berikutnya wa Malik dan Fihr bin Malik. Fihr bin Malik. Fihr ini anaknya Malik. Malik ini raja. Malik artinya raja. Karena memang beliau ini adalah rajanya orang Arab saat itu. Anak raja, bukan sembarangan. Keturunannya Quraisy itu anaknya raja, orangnya tinggi. Quraisy itu orangnya tinggi. Kemudian kata Bang Heru tadi bares, orang susah nggak boleh ngelihat orang susah, pokoknya pengen dibantu aja, pengen dikasih aja. Ya benar-benar dikasih. Kalau kita kan pengen doang, ngasih kagak. Ya orang nggak ada, kalau ada mah kasih semua kita ya. Amin. Malik ini ayahnya Fihr namanya Malik. Summiya bihi li'annahu Malikul Arab. Kenapa dinamakan Malik? Karena beliau adalah raja Arab, raja bangsa Arab. Wa kana yukna bi Abil Harth. Kadang-kadang dikunyahkan dengan Abul Harth. Abul Harth, wasmu Abul Harth. Ya, orang Arab itu kadang punya lakop julukan seperti tadi Quraisy julukan itu. Kemudian Lu'ay julukan, si Gasik yang jalannya cepat misalnya julukan. Ada juga yang punya kunyah. Biasanya kalau sudah punya kunyah ini orang-orang tertentu yang memang sudah terkenal keistimewaannya. Pasti sebutannya pasti ada kunyahnya. Di antara Khulafair Rasyidin yang paling disebutkan hanya kunyahnya saja, nama aslinya jarang orang tahu, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar selalu disebut dengan kunyahnya saja. Walaupun Sayyidina Umar punya juga kunyah Abu Hafs, tapi tetap yang terkenal adalah kunyahnya Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakrin. Kemudian Nabi Muhammad kunyahnya Abul Qasim, yang sering dibaca Abdul Qasim kunyah. Kalau sudah punya keistimewaan biasanya ada kunyahnya. Kunyahnya Abul Harth, kunyah dari Malik ini Abul Harth. Kemudian Malik bin Nadr, Malik bin An-Nadr.
Kenapa kisah dikiaskan? Wa inna malukiba bidzalika linadharatihi wa hasanatihi. Kenapa nadhr ini dinamakan sebagai nadhr? Nadhr itu artinya bagus. Kenapa linadharatihi wa husnihi? Karena kebagusannya beliau, wa husnihi, dan gantengnya beliau. Raja Arab yang namanya Malik ini punya ayah namanya Nadhr. Nadhr ini artinya bagus. Kenapa dinamakan begini? Kata orang yang ganteng, orangnya bagus, namanya Nadhr. Wasmu Mudrikah Amr. Nadhr bin Mudrikah. Mudrikah, ayahnya Mudrikah, nama aslinya Amr. Wa kana fihi nurun nabi, dan ada pada Mudrikah nurun nabi, cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, zahiran, dengan jelas dan dengan nyata. Pada buyut Nabi yang namanya Mudrikah ini sudah kelihatan cahaya Nabi. Kelihatan cahaya Nabi dengan jelas cahaya Nabi. Nabi Adam alaihissalam itu punya anak 40. Semua anaknya 40 itu lahir dari persalinan kembar. Dua lahir atau 3 kadang-kadang. Cuma ada satu yang lahir dalam satu persalinan, nggak ada temannya dalam kandungan. Namanya Syith. Nabi Syith inilah yang kemudian menerima cahaya kenabian, dan Nabi Adam pesan kepada Nabi Syith, aku titipkan cahaya ini, dan hanya aku titipkan kepada perempuan-perempuan yang memang mulia dan terhormat. Maka kemudian Nabi Syith dinikahi dengan perempuan terhormat. Kemudian pindah dari Nabi Syith, pindah ke anaknya. Nanti di antara anak Nabi Syith ada yang diwasiatkan seperti itu. Aku titipkan cahaya ini, cahaya kenabian ini kepada engkau, dan aku hanya berikan kepada perempuan-perempuan mulia. Dinikahkanlah anaknya Nabi Syith ini dengan perempuan yang mulia. Terus nyambung terus sampai kepada Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib. Itu kelihatan udah cahaya kenabian. Cahayanya bukan cahaya-cahaya neon gitu, bukan, yang bisa melihat orang-orang tertentu. Kelihatan jelas. Nah, pada buyut Nabi yang bernama Mudrikah ini, cahaya Nabi sudah tampak jelas. Ada di dahinya, di sini Pak, di jidat. Di jidatnya kelihatan cahaya Nabi. Kemudian wa Ilyas bihamzi qat'in wa maksuratin. Qat'in maksuratan, wa qila maftuhatan, wa qila hamzatu waslin. Ada yang baca wa Ilyas kalau hamzah qata', atau waliyas jadi hamzahnya wasal. Wa nusiba lil jumhur, dan dinasabkan pada jumhur. Wasmu Husain. Nama Ilyas ini aslinya Husain. Wa summiya bidzalika li'annahu wulida ba'da kibari sinni abihi, karena sesungguhnya Ilyas ini dilahirkan setelah renta atau setelah lanjutnya usia bapaknya. Bapaknya namanya Mudor, Ilyas bin Mudor. Wasmu Mudor bidommin wa fathin Mudor Amrun wa kunyatuhu Abul Yas. Wa inna makila lahu dzalika li'annahu kana yuhibbu syar'al laban al-madir ayil hamid. Nah, ada dua dulu di sini. Ada namanya buyut Nabi namanya Ilyas. Ilyas itu, yaksun itu artinya putus asa. Putus asa. Maka ada di Al-Quran, wala tayasu mir rauhillah, janganlah kalian berputus asa. Al-yaksu itu artinya putus asa. Kenapa dinamakan putus asa? Karena ayahnya Ilyas ini namanya Mudor. Ini dapat anak Ilyas waktu usianya udah lanjut, hampir pesimis. Hampir yaks, pesimis, putus asa, tapi ternyata dapat anak, maka dinamakan dengan Ilyas. Tapi ini bukan Ilyas Nabi, bukan, dinamakan dengan Ilyas karena memang mendapatkannya ketika usia ayahnya itu sudah lanjut. Ayahnya namanya Mudor. Kakek Nabi Ilyas inilah yang di tulang sulbinya itu sudah ada yang menyebut nama labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, aku datang ya Allah, aku datang. Tulang sulbi itu sebagaimana kita tahu yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Mani itu
disimpannya di orang laki-laki itu di tulang sulbi mani. Nah di situ di tulang sulbinya Ilyas itu sudah terdengar ada yang memanggil Allah, labbaik Allahumma labbaik, kedengeran. Benar-benar beliau Ilyas ini sudah mendengar ada yang bertalbiyah labbaik Allah dalam tulang sulbi. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segitunya tuh saudara, dijaga benar-benar dari tulang sulbi yang mulia, kemudian ke rahim yang mulia, diwariskan lagi ke tulang sulbi yang mulia, ke rahim yang mulia, terus sampai Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini kakek Nabi Ilyas. Kemudian kakek Nabi yang tadi ayahnya Ilyas namanya Mudor. Kenapa disebut dengan Mudor? Mudor itu artinya asam. Karena memang kakek Nabi atau buyutnya Nabi yang namanya Mudor ini yuhibbu syurbal laban al-madir, suka minum susu yang asam, yogurt kali ya kalau kita ya. Iya kayak begitu ya. Ilhami wasmunizar khaldan, wasmunizar wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat.